Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Saya akan melanjutkan eh, materi selanjutnya terkait penerapan AI di dalam bisnis ya, Eh, di mana saya ingin me- membahas terutama terkait eh, sisi AI yang bisnis ini tidak hanya terkait dengan eh, pengembangan sistem AI, tapi juga saya lebih banyak di sini membahas tentang perilaku penggunaan AI. Nah, ketika studi atau penelitian tentang AI in business ini berguna untuk memberikan rekomendasi bagi pengembang AI. Ketika saya atau ketika kami melakukan penelitian seperti ini, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya keputusan membeli pelanggan eh, pada online shopping berbasis AI, maka hal ini dapat membantu para pengembang AI untuk mengetahui harus seperti apa mereka akan melakukan pengembangan selanjutnya. Nah, eh, makalah presentasi saya berdasarkan pada makalah yang saya tulis ini. Makalah ini saat ini sedang saya submit di International Conference di Jakarta, tapi belum diterima. Judulnya adalah Factors Influencing Customer Purchase Decision in Online Shopping Powered by Artificial Intelligence. Mungkin ini pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan lebih detail. Mudah-mudahan ada hal yang lain yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini eh, pada makalah ini dipaparkan mengenai bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan membeli pelanggan itu ada beberapa faktor ya. Faktor-faktor yang ada itu misalnya setelah diteliti itu ada faktor-faktor itu ada banyak. Dari paper-paper yang terkemuka, maka eh, faktor-faktor yang ada sebagian besar itu ada di 21 daftar ini. Dari 21 daftar ini, faktor-faktor yang paling berpengaruh itu adalah eh, misalnya adalah perceived usefulness, perceived ease of use ya. Kemudian attitude toward AI, sorry, setelah perceived usefulness dan perceived ease of use itu yang juga menonjol adalah perceived enjoyment. Tiga hal itu adalah hal yang paling menonjol ya, di dalam pembahasan AI in business itu. Nah, eh, yang dari tabel yang ada ini berdasarkan pada penelusuran makalah ya. Dari sekitar 500 lebih makalah yang saya cari judulnya, yang cocok judulnya itu sekitar 50 50-an 4 atau berapa, dan ini sekarang ini yang paling ini versi yang paling apa? Nah, mungkin ini ya. Ini saya tuliskan ya di sini. Dari 526 kurang lebih makalah, maka saya menemukan ada 49 yang kira-kira judulnya itu relevan. Dari 49 ini ada 24 yang benar-benar saya lakukan analisis tentang itu. Nah, itulah eh, ada faktor-faktor itu yang penting-penting tadi itu. Kita akan melihat sebenarnya faktor apa yang sesungguh-sungguh merupakan mempengaruhi eh, pelanggan di dalam mengambil keputusan membeli. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan slide ini. Jadi eh, bahwa ini slide ini berdasarkan pada makalah yang tadi saya sampaikan. Jadi eh, kita akan
menelusuri lebih jauh ya. Faktor-faktor apa yang banyak mempengaruhi keputusan membeli pelanggan di dalam online shopping yang didukung oleh AI. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu me- menegaskan bahwa makalah ini akan dibagi ke dalam dua pembabakan utama, yaitu eh, penerapan AI teknologi di dalam e-commerce, dan yang kedua adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita perlu dalami di dalam mendalami dalam memikirkan tentang faktor yang mempengaruhi customer behavior. Jadi literatur kita melakukan metodologi yang dilakukan adalah dengan literatur research ya pada AI impact on customer purchase decision. Nah, sumber-sumber yang ada adalah Google Scholar, Science Direct, Emerald Insight, dan IEEE Explore. Nah, kemudian fokus makalah yang kita pelajari adalah pada uh, paper pada 2015 sampai dengan 2024. Nah, di dalam pencarian makalah kita keluarkan makalah yang tidak terkait dengan AI. Kemudian selanjutnya setelah terkait dengan AI pun kita akan pisahkan apakah itu terkait dengan pengembangan AI ataupun perilaku penggunaan AI. Dan kita pilih perilaku pengguna AI dan khususnya kita fokuskan pada keputusan membeli pelanggan. Nah, eh, ada peneliti-peneliti AI in e-commerce itu. Mereka membagi penggunaan AI itu ada beberapa. Yang pertama adalah chatbot atau AI-based customer service. Yang kedua adalah recommendation system. Yang ketiga adalah visual atau voice search. Yang keempat adalah customer relationship management. Yang kelima adalah AI integrated social media platform. Yang keenam adalah AI powered automated retail stores. Saya tidak membahas nomor 5, AI integrated social media platforms, karena uh, saya tidak bisa membedakan manakah ketika ada ketika kita menggunakan platform media sosial di situ, bagaimana keterlibatan AI di situ ya, mungkin ada tetapi saya belum begitu banyak menemukan. Dan kedua adalah ketika saya menggunakan sosial media platform yang berbasis AI di situ, kita juga perlu memastikan apakah di situ ada penjualan atau tidak, penjualan yang resmi atau tidak. Nah, saya belum benar-benar bisa menemukan sosial media platform berbasis AI yang di dalamnya juga ada penjualan yang masif ya. Itu saya belum belum meneliti lebih jauh, sehingga nomor 5 saya tidak lakukan. Nomor 4 juga tidak saya lakukan karena saya akan mendalami tentang keputusan membeli seseorang ya. Customer relationship management ini bagus, tapi ini hal yang lain yang bisa dibahas di lain kesempatan. Kemudian yang nomor 6 saya tidak melakukan karena itu tidak terlalu familiar di Indonesia, di mana ada suatu uh, alat software hardware yang bisa otomatis melayani pelanggan tanpa ada intervensi uh, dari penjual dan sebagainya. Maksudnya ini sangat otomatis ya, mungkin terlalu khas, mungkin tidak banyak ditemukan di Indonesia. Demikian juga nomor 3, sehingga saya memfokuskan penelitian saya nomor 1 dan nomor 2, karena mungkin kita di Indonesia masih bisa sering menggunakan chatbot, dan yang kedua kita sering melihat sistem rekomendasi. Terbukti kalau misalnya saya melakukan pencarian atau saya melakukan pencarian barang-barang uh, di e-commerce itu yang paling banyak dibahas, paling banyak dikeluarkan hasilnya itu adalah hasil-hasil pembelian saya sebelumnya. Jadi kalau saya biasanya membeli sesuatu barang, maka rekomendasi itu akan terus keluar lagi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang chatbot dan AI-based customer service ya.
Jadi e-commerce itu tersedia 24 jam, 7 hari seminggu. Eh, nah, maka di dalam ketersediaan e-commerce ini perlu ada yang membantu, yaitu misalnya chatbot yang otomatis menjawab pertanyaan customer, merespon eh, pertanyaan customer. Nah, disinilah chatbot digunakan, apakah untuk customer service ataupun untuk ya menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan oleh customer. Dan juga AI e-commerce itu juga banyak digunakan ketika e-commerce merekomendasikan eh, barang atau produk apa yang akan kita beli. Kalau visual dan voice search itu adalah melalui suara yang kita akan sampaikan, yang akan kita sampaikan kemudian dari suara kita itu kemudian itu ada pencarian itu berbasis suara atau berbasis visual. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak membahas itu lebih jauh. Kemudian kalau customer relationship management itu misalnya AI bisa membantu misalnya di dalam eh, secara otomatis mengirimkan eh, penawaran barang pada saat ulang tahun kita, atau eh, bisa juga digunakan untuk eh, apa? Untuk mendeteksi pelanggan yang sudah lama tidak membeli, sehingga mungkin akan keluar lalu kemudian diberikan special offer, tawaran spesial supaya eh, pelanggan akan kembali lagi, setia kembali bergabung sebagai pelanggan. Kemudian AI integrated social media platform ini, yaitu bahwa ada proses pembelian di dalam AI integrated social media platform. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengoptimalkan conversion rate yang lebih besar. Conversion rate itu adalah suatu perbandingan suatu pengukuran perbandingan yang digunakan untuk menghitung di mana seseorang yang ditawarkan barang itu akan lebih banyak membelinya. Semakin tinggi orang yang membeli dari jumlah orang yang ditawarkan, itu berarti conversion rate-nya semakin tinggi. Kemudian berikutnya adalah AI Power Automated Retail Store itu. Ya, ini tokonya mengintegrasikan AI, robotik, advanced software system yang eh, memungkinkan satu klik untuk kemudian terjadi berbagai proses semuanya sampai dengan produk delivery, mulai dari eh, produk pembelian produk atau alert terhadap produk. Nah, seperti eh, yang saya sampaikan tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian customer itu, misalnya interactivity, personalisasi, perceived intelligence, perceived enjoyment, akurasi atau information quality, communication competence, satisfaction atau satisfying experience atau AI teknologi, dan juga customer engagement maupun trust. Faktor-faktor ini ada banyak sekali yang mempengaruhi customer purchases. Tapi di sini akan diteliti seberapa jauh yang mana ini sih yang yang paling berpengaruh gitu. Kemudian ada theoretical framework ya. Theoretical framework itu apa? Mungkin sekarang Anda belum belum banyak mendalami, tetapi ada theoretical framework ini terkait dengan faktor tadi. Misalnya, kalau teori yang digunakan adalah teknologi acceptance model, maka eh, yang faktor yang banyak pengaruh itu adalah misalnya perceived ease of use dan perceived usefulness dan juga perceived enjoyment. Kemudian kalau faktornya adalah media richness teori, maka beda lagi. Complexity teori, maka mungkin salah satunya
Faktor yang terkait adalah interactivity misalnya. Nah, jadi theoretical framework ini mempengaruhi faktor-faktor apa yang ada di sini. Contohnya misalnya ini ada sedikit teori, mungkin sekarang Anda belum benar-benar tahu ya, tapi kelak kemudian hari Anda akan mempelajari. Misalnya di sini ada perceived usefulness dan perceived ease of use, ini adalah teori-teori dasar dari teori acceptance model. Jadi teori acceptance model ini sesungguhnya untuk menegaskan bahwa kalau misalnya kita menggunakan teori tertentu, maka menggunakan teori TAM ini, maka faktor yang pengaruh itu apa saja. Demikian juga dengan stimulus organisme. Nah, kalau stimulus organisme respons ini agak lain. Dia akan memandang bahwa faktor-faktor tertentu ini, suatu faktor akan mempengaruhi organisme tertentu, yang pada akhirnya organisme tertentu itu akan memberikan suatu respon. Misalnya respon di sini adalah actual system use atau purchase decision misalnya. Itu terkait respon. Nah, tapi saya tidak membahas ini lebih jauh, tetapi itu salah satu juga kalau kita punya faktor-faktor yang ada itu juga bisa dikelompokkan mana faktor yang merupakan stimulus, mana yang organisme, dan mana yang respon. Nah, saya akan lebih jauh menelusuri beberapa contoh paper yang eh, yang saya tinjau ya. Misalnya paper judulnya Impulse Purchase Intention in an AI Mediated Retail Environment, Extending Time. Ya, di sini diteliti bahwa ada perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward technology, attitude toward AI maupun consumer innovativeness itu akan mempengaruhi impulse purchase intention. Nah, kita akan teliti apakah ia benar atau tidak. Tapi saya tidak menjelaskan, belum menjelaskan bagaimana ini eh, apa untuk memvalidasi tentang teori apakah faktor itu benar-benar mempengaruhi atau tidak. Tetapi setidaknya saya ingin membuka wawasan kepada mahasiswa bahwa di dalam AI mediated retail environment tidak hanya masalah pengembangan software yang harus dikembangkan atau AI yang harus dikembangkan, tapi juga kita harus memperhatikan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu. Demikian juga misalnya ini ada paper judulnya Shopping Intention at AI Powered Automated Retail Stores yang menggunakan teknologi readiness and acceptance model. Nah, di sini ada yang di sini semua perceived usefulness, perceived ease of use ini kebanyakan adalah yang digunakan adalah teknologi acceptance model. Dengan ini ada optimism, innovativeness, discomfort, insecurity, dan readiness. Dan itu digabung namanya teknologi readiness acceptance model. Tapi mungkin sekarang ini Anda belum banyak tahu ini. Tapi setidaknya Anda harus memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan secara umum bahwa sebenarnya orang menggunakan teknologi itu dipengaruhi apa saja. Dan perilaku penggunaan teknologi itu terkait dengan masalah people. Dan ini adalah salah satu kajian di dalam sistem informasi. Jadi, seseorang misalnya melakukan pembelian barang itu, apakah selain karena dia menganggap suatu AI sistem di situ berguna, mudah digunakan, menyenangkan untuk digunakan, interaktif kemudian, atau tapi dia kira-kira inovatif nggak? Dia memberikan suatu optimisme nggak? Apakah memberikan kenyamanan atau tidak? Membuat kita secure atau tidak? Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang makalah yang lain yang membahas tentang bahwa di dalam pembelian pelanggan itu tidak hanya memikirkan mengenai yang tadi sudah disampaikan, tetapi di sini lebih mendalami tentang apakah AI yang kita bangun ini itu cukup akurat atau kredibel. Dia memiliki communication competence. Dia bisa memberikan suatu entertainment, hiburan.
Apakah dia bisa memiliki kemampuan problem solving atau tidak? Apakah dia memiliki kemampuan customization atau tidak? Maksudnya customization itu apa? Customization itu adalah suatu komunikasi yang berdasarkan dengan perilaku masing-masing. Misalnya saya memberlakukan para masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda karena mungkin satu dengan yang lain itu saya harus melakukan istilahnya customization itu. Atau misalnya mungkin istilah tadi kurang begitu cocok. Misalnya ada seorang yang ingin membeli kaos eh, yang kaosnya ada tulisannya tertentu, kemudian yang lain tulisannya yang lain lagi. Kemudian ada yang eh, kaosnya harus warna merah, harus warna biru. Itu namanya customization. Customization itu adalah dihasilkan sesuai dengan pelanggan gitu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang dari penelitian ini. Kemudian ada penelitian lain yang menggunakan parameter ataupun menggunakan teori namanya stimulus organism response dan juga cognitive consistency. Di sini ada beberapa pengaruh pengaruh di sini yang ditunjukkan yaitu ada information quality, ada product familiarity, ada trust, selain perceived usefulness dan juga control responsiveness personalization. Jadi di sini mengutamakan masalah human computer interaction. Ya, cukup masuk akal. Kemudian ada penelitian yang lain lagi yang hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi dia memperhatikan adanya membedakan apakah apa bedanya gen X dan gen Y. Kemudian juga ada unsur juga di sini adalah customer innovativeness. Yang secara umum adalah bahwa AI telah membentuk customer, memungkinkan mendorong customer untuk melakukan decision. Tapi penerapan AI ada banyak. Tetapi AI yang seperti apa yang diharapkan, maka faktor-faktor kunci ini adalah yang penting untuk dibahas. Dan salah satu faktor yang banyak paling favorit di sini adalah perceived usefulness, perceived enjoyment, dan juga perceived ease of use. Nah, penelitian ini masih belum meneliti secara detail angka-angkanya, secara statistiknya yang paling sesuai yang mana, tetapi ini adalah penelitian awal untuk mengetahui, untuk menunjukkan faktor apa yang mempengaruhi pembelian pelanggan dan juga pada future research, pada penelitian selanjutnya kita akan fokus pada kita menurut penelitian-penelitian yang banyak disampaikan, dikatakan banyak sekali yang belum dibahas itu adalah masalah demografi konsumer. Demografi konsumer menyatakan tentang tempat tinggal customer ada di mana, juga masalah konteks kultural. Konteks kultural itu mungkin adalah suku. Nah, suku itu mungkin suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minahasa atau suku Chinese atau suku Minang atau yang lain juga mempengaruhi asal budaya mereka, mempengaruhi cara berpikir, cara perilaku orang lain menggunakan AI system. Sehingga ini merupakan suatu penelitian yang menarik juga selain software development AI software development. Saya kira itu mudah-mudahan materi ini melengkapi pemahaman kita terkait AI in business ya. Terima kasih.